Pernahkah Anda berpikir bagaimana jika uang bisa mengejar Anda? Bukan sebaliknya. Banyak dari kita diajarkan bahwa uang harus dikejar dengan kerja keras tanpa henti. Tapi bagaimana kalau ada cara yang lebih cerdas? Tung Dasamuaringin dalam bukunya Financial Revolution halaman 85 mengungkapkan 5 prinsip utama yang bisa membuat uang mengejar Anda. Di video ini, saya akan membahas satu persatu 5 prinsip tersebut dengan cara yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan Anda. Pastikan Anda menyimak sampai akhir jika Anda ingin membuat uang mengejar Anda. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Sidik dan hari ini kita akan membahas salah satu buku yang saya beli tahun 2012. Ya, ini adalah buku yang berjudul Financial Revolution. Buku ini setebal 169 halaman yang ditulis oleh Pak Tung Dasamuaringin. Kalau Anda mengikuti seminarnya pasti tidak asing dengan kata-kata dahsyat, gonjang bumi. Saya pernah mengikuti ketika seminar Financial Revolution ini. Jadi, tonton sampai tuntas dan mulai sekarang stop. Jangan kejar uang, biarkan uang mengejar Anda dengan menerapkan 5 prinsip ini. Apa saja itu? Ayo kita bahas satu persatu. Uang tidak akan datang tanpa alasan. Orang membayar karena ada nilai yang kita tawarkan. Nilai tambah ini bisa berupa keahlian unik, solusi atau suatu masalah, atau layanan yang lebih baik daripada kompetitor. Sehingga masalah tersebut bisa Anda pecahkan lebih cepat dan lebih baik. Menurut Tung Dasamuaringin, sesuatu bisa menjadi nilai tambah bila tidak semua orang mempunyai atau menawarkan sesuatu itu. Jadi jika Anda tidak mempunyai nilai tambah, mulai mengubah dan atau menambah pada sesuatu tersebut. Misalkan Anda memiliki produk sekarang, Anda memiliki variasi dibanding dengan kompetitor. Bentuknya, kalau kompetitor memiliki produk yang besar, Anda memiliki yang kecilnya. Kalau kompetitor memberikan pelayanan yang lama, Anda memberikan pelayanan yang cepat. Itu termasuk nilai tambah. Bagaimana kalau misalkan Anda menjadi seorang pegawai, Anda menjadi seorang karyawan, Anda juga bisa memberikan nilai tambah. Misalkan dengan Anda begitu rajin, dengan cepat menyelesaikan semua tugas-tugas pimpinan. Anda berbeda dengan yang lain, yang mau belajar terus-menerus dibanding dengan karyawan yang lain. Itu juga menjadi suatu nilai tambah bagi diri Anda dibanding dengan orang lain. Jadi, apa sekarang nilai tambah untuk produk Anda, atau untuk diri Anda, atau untuk jasa yang Anda tawarkan? Silahkan tuliskan di kolom komentar apa nilai tambah yang sudah dan akan Anda lakukan. Banyak orang berbakat tapi tidak dikenal sehingga sulit mendapatkan uang. Maka dari itu, personal branding sangat penting. Dengan menggunakan media sosial, webinar, storytelling yang menarik, kita bisa mudah dikenal. Kita bisa memperkenalkan nilai tambah kita ke dunia. Contoh nyata, ketika Anda seorang konsultan keuangan yang membagikan tips finansial di YouTube berhasil menarik banyak audiens dan akhirnya mendapatkan klien dari hasil konten YouTube tersebut. Sehingga semakin sering kita menyampaikan informasi yang bermanfaat, semakin tinggi kepercayaan orang terhadap kita. Intinya, prinsip kedua ini memberikan kita ilmu bahwa bagaimana kita mengkomunikasikan nilai tambah yang kita miliki kepada target pasar yang memang sedang kita tuju. Lantas, media apa sekarang yang Anda miliki untuk menjadi alat atau jembatan media komunikasi dengan target pasar Anda? Tidak semua orang membutuhkan apa yang kita tawarkan. Oleh karena itu, kita harus menentukan target. Target apa? Target pasar dengan jelas. Jika kita menjual kursus manajemen finansial misalnya, kita harus menyasar tentu orang-orang yang dengan penghasilan stabil, bukan mereka yang belum memiliki penghasilan. Semakin spesifik target kita, semakin tinggi peluang menarik mereka untuk bisa membeli. Kemudian misalkan Anda menawarkan produk yang memang unik dibanding dengan yang lain. Misalkan kopi yang khas
Nah, ini juga bisa menjadi nilai tambah tersebut Anda harus sampaikan kepada siapa? Target audiennya, target atau segmen pasar Anda. Berarti tentunya kepada para pencinta kopi, gitu ya. Kemudian, selain itu tadi, membangun jaringan dan kolaborasi dengan komunitas atau influencer yang sesuai bisa mempercepat pertumbuhan bisnis Anda juga. Kalau misalkan untuk pengembangan diri, kira-kira apa targetnya? Misalkan target Anda, karena tadi Anda sudah memiliki nilai tambah untuk diri Anda, target Anda adalah pimpinan Anda. Ya, sampaikan kepada pimpinan Anda, target Anda itu adalah, maka itulah sampaikan nilai tambah tersebut kepada pimpinan Anda. Agar uang benar-benar mengejar kita, kita harus memastikan bahwa nilai tambah kita bisa diakses oleh banyak orang. Jika kita hanya melayani satu orang dalam satu waktu, pertumbuhan kita akan terbatas. Pertumbuhan bisnis Anda akan terbatas. Pertumbuhan diri Anda akan sangat terbatas. Sebaliknya, jika kita menciptakan sistem yang bisa melayani ribuan orang atau bahkan jutaan orang sekaligus, potensi pemasukan kita akan meningkat drastis. Sebagai contoh tadi, Anda sebagai seorang mentor finansial yang awalnya hanya melakukan coaching untuk satu orang, kemudian Anda mengubah strateginya dengan membuat webinar, kemudian webinar tersebut yang bersifat berbayar, kemudian diikuti oleh banyak orang. Dengan daya dongkrak menggunakan teknologi seperti kursus online, e-book, membership, dan kita bisa memperluas jangkauan tanpa batas geografis atau waktu. Itu disebut dengan menyampaikan keunikan tadi kepada target yang tepat, nilai tambah tadi kepada target yang tepat, kemudian disampaikan kepada banyak orang. Prinsip yang disampaikan oleh Tung Dasa Moaringin adalah kalau Anda mau menjual, yang membeli minimal harus ada 2 orang. Sedangkan bila Anda mau membeli, yang menjual minimal harus ada 2 orang. Akan sulit rasanya ketika kita harus mengejar-ngejar orang agar orang tersebut mau membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Jauh lebih menguntungkan kalau orang-orang mengejar kita untuk memperebutkan barang kita yang memang terbatas. Strategi pemasaran harus etis dan sesuai dengan karakter audiens kita. Menjual produk yang tidak sesuai dengan janji bisa merusak reputasi dan malah menjauhkan uang dari kita. Kepercayaan jangka panjang jauh lebih penting dibanding keuntungan cepat. Selain itu, kita harus menyesuaikan metode pemasaran dengan frekuensi audiens. Generasi muda lebih menyukai konten visual dan interaktif, sementara profesional lebih suka data dan analisa mendalam. Kepatuhan terhadap regulasi juga penting agar bisnis kita bertahan lama. Bagaimana cara yang tepat? Ini dapat diterapkan, yaitu dengan membuat isi promosi yang tepat, sarana promosi yang tepat, dan waktu dan tempat yang tepat. Misalkan jika kolam uang Anda ada di Instagram, maka Anda promosi lebih banyak di Instagram. Jika misalkan kolam uang Anda itu ada misalkan di Twitter, maka Anda sampaikan nilai tambah tersebut kepada target audiens Anda, kepada target audiens yang banyak tadi di platform Twitter. Seperti itu. Kenapa? Karena prinsipnya adalah ketika banyak kerumunan, di sanalah banyaknya uang. Sehingga dimanapun banyak orang berkerumunan, baik itu secara online maupun secara offline, maka disitulah ada sesuatu yang disebut dengan uang. Dengan menerapkan 5 prinsip secara konsisten, kita menciptakan sistem yang memungkinkan uang datang kepada kita secara alami. Nilai tambah kita menjadi magnet finansial. Komunikasi memperluas daya tariknya. Kemudian target yang tepat memastikan efektivitasnya. Skalabilitas memperbesar dampaknya. Dan strategi yang benar menjaga keberlanjutannya. Seperti kata Jim Rohn, kesuksesan tidak harus dikejar mati-matian, tetapi akan datang dengan sendirinya jika kita menjadi orang yang layak untuk sukses. Jadi, mulai sekarang kembangkan nilai tambah Anda, sebarkan kepada orang yang tepat, dan buat sistem yang bisa bekerja untuk Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu terus-menerus mengejar uang, tetapi biarkan uang mengejar Anda.
Jika Anda setuju dengan konsep ini, tuliskan komentar Anda di bawah dan bagikan video-video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.